Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenankan saya Lisa Purwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Al-Falah Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama sebagai guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, di dalam disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dalam disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari pujian, paksaan, ataupun bahkan hukuman. Memotivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, kita menekankan pada dua perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan bentuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Untuk posisi kontrol guru, kita sebagai seorang guru itu menginginkan posisi kontrol sebagai manajer atau menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu bisa kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi, dalam hal ini guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada penerapan segitiga restitusi, itu juga bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua, nilai peran dan kompetensi guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, adalah yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan yang kedua, nilai peran dan kompetensi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati bersama dan dijalankan bersama.
Kemudian di sini juga ada visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan keterkaitan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan pendidik di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum seharusnya sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani anak yang telat masuk ke kelas dengan menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan keadaan, kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah, serta yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa mampu mengontrol emosi dan amarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru dalam menangani masalah, belum sepenuhnya sebagai manajer. Mempelajari modul ini, yaitu modul 1.4 budaya positif, posisi saya adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Hal ini membuat saya merasa bersalah ketika harus memberikan hukuman kepada murid sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadikan posisi saya sebagai seorang manajer, membangun komunikasi dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Pernah, namun pada satu tahap saja, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Menurut saya, hal positif lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah serta lingkungan sekitar murid tinggal.
Demikian pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.